infeksi paru-paru akut di manusia. Ini pertama kali dilaporkan. Jadi jamur tanaman ya. Nah, selain bunga. itu yang mau kita bahas itu. Ya lebih mendekati ke kita kan emang. Jadi treatment yang menyerang jamur kemungkinan juga bisa berdamage ke kita sendiri. Bener. Juga kan. Tapi analogi yang listrik tadi pasti, karena kalau kita gigit pohon kayaknya belum tentu kita bisa gantung deh. Tapi kalau kita gigitnya tiang listrik, gantung kayaknya bisa deh. Soalnya lengket kita di sana. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast yang membahas masalah-masalah, nggak masalah juga sih, lebih tepatnya publikasi atau dari masalah riset-riset terbaru di dunia biotek dan bioscience bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Halo. Baik-baik ya. Halo. Episode ini kita akan membahas tentang jejamuran. Tempat makan di Jogja ya. Dulu terkenal, nggak tahu sekarang masih terkenal atau enggak. Terkenal Mas, aku masih kenal. Maksudnya masih seramai dulu nggak? Dulu kan sampai ramai. Terakhir ke sana ramai aku kemarin buka puasa. Oh. Ini porsinya tambah dikit. Tahu aja. Porsinya tambah dikit. Nah, kenapa jamur nih? Jamur. Kan kita booming banget nih ya, kok beberapa waktu yang lalu itu tentang film gitu, film yang diangkat dari game yang temakan zombie, di mana zombie ini terbentuk karena infeksi jamurnya itu lupa aku jamurnya apa. Jamur cordyceps. Cordyceps militaris, bukan panu ya? Apa? Bukan panu. Bukan. Ya, sebenarnya infeksi jamur itu di manusia yang paling umum tuh adalah panu ya. Panu. Ya. Kudis itu infeksi jamur tuh pada manusia. Di lidah parah tuh apa itu? Di lidah tuh Candida itu. Candida albicans. Candida itu yang itu paling parah lah itu. Terus ada juga yang infeksi pernapasan itu Aspergillosis dari Aspergillus niger tuh, itu dari Aspergillus sp lah, spesies Aspergillus, sporanya Aspergillus itu nyebabin infeksi paru-paru. Tapi ya itu jamur-jamur yang normal. Kalau Aspergillus itu sangat normal karena mungkin 90%-nya spora yang ada di udara sekitar kita ini Aspergillus niger gitu. Jadi kalau dia sampai menginfeksi sangat mungkin ya. Paling nggak kita naruh plate keluar Aspergillus pasti ada lah. Iya. Entah Aspergillus apa pasti ada lah salah satu Aspergillus gitu ya. Nah, tapi ini ada report case medical mycology case report dari medical mycology case report ini yang mengungkapkan sebuah infeksi. Ini first case, jadi kasus pertama yang terlaporkan di mana ada jamur namanya, aku baca aja nih kalau jamurnya karena aku lupa ingat.
kon Chondrostereum purpureum. Nah, itu jamurnya. Menginfeksi, bahkan membuat penyakit infeksi paru-paru akut di manusia. Ini pertama kali dilaporkan. Jadi jamurnya jamur tanaman ya, Nah, selain fungal. itu yang mau kita bahas itu. Bukan kasus pertamanya yang kita bahas, tapi kasus pertamanya ini yang harus ditanda kutipin ini adalah kasus pertama di mana jamur tanaman itu bisa menginfeksi manusia. Ya. Jamur C. purpureum ini ya, karena depannya susah Ya, penyebutnya. purpureum. Purpureum ini dia kan menginfeksinya tuh kan tanaman-tanaman kayu ya, tanaman berkayu gitu. Jadi kayak pohon plum, pohon ceri gitu, apel, pir. Yang jamurnya sendiri itu kan ya strukturnya regrit keras gitu ya. Ya kayak berkayu kayak jamur-jamur Ganoderma lingzi gitu kan. Keras. Ya, ini infeksi daun sini. Menyebabkan silver leaf disease. Itu ada yang menginfeksi daun, tapi kebanyakan kita temuin badan buahnya itu ada di batang. Warnanya biasanya agak-agak ungu kecoklatan gitu. Oh, gitu. Silver leaf disease. Ini jamur tanaman ya, nggak pernah dilaporkan dia menginfeksi manusia gitu. Tapi ini ada laporan kasus pertama yang dimana dia bisa menginfeksi manusia. Ini kan sebenarnya sangat ini ya. Pertama menarik perhatian pasti nih. Yang kedua ini bukannya ini sinyal tanda bahaya nggak sih? Iya, soalnya kalau misalkan biasanya infeksi dari hewan itu masih agak umum lah ya. Iya, infeksi dari hewan. Jadi lompat dari hewan manusia, ke manusia tuh masih umum gitu. Cuma kalau dari tanaman gitu kan, nanti lama-lama beneran hawa daun itu nyerang manusia itu lucu itu. Itu jokes kita dulu itu, orang nggak tahu. Siapa pula yang dulu percaya? Kayaknya dia ini deh, teman kita yang satu itu dia bisa memprediksi masa depan deh. I've seen the future. Makanya dia ini percaya kalau hawar daun itu bisa menyerang manusia. Iya. Tapi ini kan kocak, di mana sebenarnya manusia bahkan inilah hewan-hewan gitu, hewan-hewan mamalia lah, nggak cuma manusia. Itu kan kita punya perlindungan terhadap jamur itu dari sistem alami kita kan, yaitu kita ini makhluk berdarah panas gitu kan, yang mana kita memaintain suhu tubuh kita di 35-36 derajat gitu kan, 37, 36 ya sekitar itulah ya. 36 derajat Celcius. Yang mana ini untuk jamur hidup di kondisi suhu seperti itu nggak optimal, nggak oke lah gitu. Ya kayak infeksi kayak panu dan yang lain-lainnya itu kan dia cuma di permukaan kulit kan. Kebanyakan juga jamur panu itu lebih menyerang ke kuku dan jaringan kuku kayak gitu kan, yang dia nggak teraliri oleh aliran darah. Jadi ininya, kalau yang aspergillosis itu kan lebih ke sporanya yang menyebabkan infeksi. Jadi
nggak sempat tumbuh juga dia di nggak situ. langsung. Jadi kayak memicu reaksi alergi doang kan. Nah tapi ini kan dia tumbuh di dalam ininya, menginfeksi di dalam paru-paru si pasien ini yang pertama kali di report ini. Ini kan berarti dia udah berevolusi untuk bisa beradaptasi di suhu yang terbilang tinggi untuk jamur hidup. Karena kan jamur optimalnya di 22-25 derajat Celcius kan. Ya, sekitar 25. Kondisi lembab kan. Kondisi lembab. Kalau ini ya ini salah satunya berarti kan mengapprove kalau dampak global warming ini nyata kan. Jadi juga salah satu latar belakangnya kan climate change itu kan, rising temperature di paper ini. Ya rata-rata suhu bumi yang naik kan menyebabkan ya seluruh makhluk harus beradaptasi kan, termasuk jamur kan yang tadinya dia optimalnya di 22-25, lah sekarang suhu udah naik mungkin sekarang di 30, dia harus optimal di suhu segitu kan. Jadi lama-lama kita nggak punya advantage lebih dong sebagai makhluk berdarah panas. Iya, dan sebelum ini ya, sebelum transfer dari tanaman ke manusia ini, kasus jamur ini cukup meningkat kan. Iya. di beberapa ngobrol negara. kita paparan kita sebelumnya kan. Itu di Amerika bahkan kan ada suatu ditemukan penyakit, udah di-cure berapa kali baru akhirnya ketemu ini ternyata jamur. Ini kan juga awalnya iya kan? Nggak kedetek ini infeksi apa kan, lewat mikroskop nggak tahu, lewat ya pengujian kimia nggak tahu, baru kedeteknya kan setelah dilakukan sequencing kan, DNA sequencing kan. Kalau ini tuh ternyata jamur dan jamurnya ini jamur tanaman. Iya kan orang nggak expect apa-apa nggak sih? Dan parahnya ini manusia ini tidak memiliki treatment khusus kalau menghadapi jamur ini. Belum banyak treatmentnya. Dan ya ini juga dari segi diagnosis ini ya pertama dia membuktikan bahwa molecular basis diagnosis itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi penyakit yang lebih beragam saat ini, tapi juga membuat diagnosis sekarang jadi keakuratannya perlu dipertanyakan kan. Jadi diagnosis ini ya apa istilahnya tradisional ya mungkin. Ya dengan ya kan itu yang paling murah dan paling cepat kan dengan mikroskop dan biokimia kan, reaksi biokimia kan, assay biokimia itu kan yang paling cepat. Tapi itu kan kemarin nggak bisa mendeteksi itu. Yang di Amerika kan juga baru kedetek setelah dilakukan sequence kan. Dan kan maksudnya di yang melakukan tes ataupun dokter gitu kan tidak di training buat mendeteksi itu juga untuk saat ini kan. Iya, tidak di training untuk melakukan itu juga sih. Lebih tepatnya sih karena memang nggak pernah ada kasus kayak gitu ya. Jadi untuk apa? Iya, maksudnya kan nggak ada arah ke situ kan sebelumnya. Iya, orang nggak expect. Apalagi ini yang kali ini jamurnya jamur tumbuhan, jamur tanaman. Siapa yang expect? Yang bukan jamur tanaman aja, asal jamur menginfeksi sampai bertumbuh aja nggak expect itu. Iya, ya karena balik lagi ke awal tadi kan, kita sebagai makhluk berdarah panas kan udah punya perlindungan itu. Jadi suhu kita dibanding suhu rata-rata di luar kan lebih tinggi. Jadi harusnya sih awalnya udah bisa mengurangi infeksi itu kan, mengurangi potensi infeksi itu. Tapi karena sekarang suhu
lingkungannya mirip dengan suhu tubuh, ya kita nggak punya advantage itu lagi. Mungkin malah makhluk berdarah dingin yang punya advantage untuk itu. Itulah, dan yang diperparah yaitu treatment untuk menghadapi fungus itu ya lebih susah ketimbang bakteri ya. Iya. Karena lebih mirip kita gitu. Iya, kan. Karena strukturnya eukariot. Lebih mirip kita, sama-sama eukariot, dan ya lebih mendekati ke kita kan emang. Jadi treatment yang menyerang jamur kemungkinan juga bisa berdamage ke kita sendiri. Bener. Juga kan. Ya itulah kenapa yang infeksi zombie kayak gitu ya sangat memungkinkan susah di cure itu kan, yang kalau di film di Game Last of Us itu kenapa susah kok nggak ada yang nemuin vaksinnya, ya ini salah satunya mungkin jawaban secara sainsnya ini. Ini benar-benar gaswat ya. Ini baru satu jenis ya. Padahal spesies jamur yang menginfeksi tanaman itu ada banyak banget. Ya itu benar kata kamu tadi. Mungkin ke depannya itu hawar daun bisa menyerang manusia itu. Itulah. Kalau nggak tahu hawar daun itu yang jadi bercak-bercak kuning. Lucu sih. Nanti kita minum antrakol gak sih? Fungisida tanaman. Tapi keracunan. Kan setidaknya jamurnya mati, kitanya juga tapi. Aduh. Bahkan ini kalau di skala treatmentnya kemungkinan bahkan lebih susah ketimbang virus itu sendiri ya. Iya, ini kalau sama kayak nge-treatment cancer sih jadinya. Iya. Itu lebih mirip ke cancer, bingung ini mau diapain. Ini lebih kayak nge-treatment cancer karena ya kayak cancer kan selnya mirip sel tubuh kan ya. Ini infeksi jamur ya, jamur juga eukariot ya, mirip-mirip sel tubuh juga, nge-treatmentnya juga bingung. Mau di cut di polimerase atau di DNA replikasinya mirip ke cut juga yang sel kita. Mau treatment bolongin dinding sel nggak bisa juga. Ribet sih emang. Itu yang kita bahas sebelumnya, page itu ada kemungkinan nggak? Page, nah itu juga nggak tahu. Page itu berpengaruh gede apa enggak? Yang jelas bakteriofag nggak nyerang nggak nyerang jamur, dia nyerang nggak nyerang jamur. Ada virus spesifik jamur nggak ya? Aku kurang tahu sih, karena kurang belajar virologi sih. Tapi ada nggak virus yang nyerang jamur spesifik? Harusnya sih ada. Karena setiap. Tapi kalau spesifik nggak tahu ya. Kalau nyerang jamur, virus yang nyerang jamur ada, cuman yang spesifik kayak si bakteriofag yang spesifik nyerang jamur sih kurang tahu ya. Tapi ya iya sih, jadinya ribet sih itu gimana treatmentnya ya. Dan persebarannya juga mirip kayak tumor gak sih? Karena dia kan bentuknya hifa, miselium gitu kan. Iya. Sebarannya mirip. Iya. Jadi penetrasinya ya kayak si sel cancer kan.
Ya orang-orang itu aja fungal aja bisa dibentuk kayak daging kan. Oh iya juga ya. Yang fungal base meat itu kan. Iya, fungal base meat itu. Iya juga sih. Ya beneran kayak ini jadinya ngelawan cancer. Ya paling ya ini kalau besok-besok memang sudah banyak penyakit itu, treatment yang paling awal dilakuin ya ini kayaknya kemoterapi. Iya. Atau makan fungal base meat jadi daging beneran di dalam. Waduh. Waduh. Wah, itu juga lucu tuh dibahas tuh fungal base meat itu ya. Mungkin di bahasan berikutnya lah itu fungal base meat. Itu sisi menguntungkan dari fungal ya. Ini yang lagi menyeramkannya ini. Serem nggak sih ini? Serem lah ya. Serem lah ya. Walaupun dia nggak berubah jadi zombie, tetap aja serem. Ini udah kayak tumor yang menyebar lewat udara nggak sih? Iya, apalagi jadi zombie ya. Kalau dia infeksi paru-paru kan berarti nyebarnya kemungkinan lewat udara ya, spora kan? Iya. Wah, jangan-jangan ya, lewat ini nanti kita di paru-paru ini keinfeksi jamur shiitake gitu ya, jamur tiram. itu ya yang lebih serem kalau apa? Tanaman kan emang kita nggak membudidayakan jamurnya. Kalau jamur yang dibudidayakan sampai bisa infeksi kita itu. Bener kan? Apalagi di rumah jamur gitu ya, di tempat pembudidayaan jamur itu kan satu ruangan itu jenuh dengan spora jamur itu kan. Masuk terus di paru-paru muncul jamur tiram, enoki gitu ya. Atau beneran cordyceps itu tadi tuh baru dibudidayain tahu-tahu. Oh iya juga ya, cordyceps ini lagi booming-boomingnya dibudidayain untuk dipanen cordycepsnya ya. Tata orang-orang manjat-manjat ini cakak listrik, tiang listrik itu kapan itu? Terus gigit mati gitu ya, gigit tiang listrik kan nempel kan, bener kan nempel kan ya, karena ketegangan tinggi nempel terus mati gitu ya, dead grip. Terus diberitain orang mabuk gigit kabel listrik gitu ya. Diberitain kok tambah banyak gitu. Dipikir orang mau bunuh diri ya, depresi, ternyata enggak. Ternyata gara-gara infeksi cordyceps. Itu juga sih sebenarnya. Tapi analogi tiang listrik tadi pasti, karena kalau kita gigit pohon kayaknya belum tentu kita bisa gantung deh. Tapi kalau kita gigitnya tiang listrik gantung kayaknya bisa deh, soalnya lengket kita di sana. Iya. Lengket itu tiang listrik. Lagi gigit pohon kita kan nggak kuat-kuat banget rahang kita untuk bisa menggantung dengan gigitan. Tiang listrik ya bisa sih lengket, walaupun bukan karena gigitan, karena tapi itu bakal jadi pemandangan yang serem sih kalau beneran kejadian. Last of Us gak bergelantungan ya filmnya? Enggak, Last of Us kan dia malah jadi kayak orang rabies gak sih? Iya. Harusnya kalau mencerminkan cordyceps beneran kan harusnya pada gelantung-gelantung gitu. Kan kalau mencerminkan cordyceps kan dia harusnya ini nggak agresif jadinya. Iya. Jadi lebih slow kan, supaya dia bisa masuk ke koloni kan lebih slow gitu. Terus nanti sudah ininya
pas gitu, sudah siap untuk sporanya matang gitu ya. Jalan ke tiang listrik gigit gitu kan udah. Itu malah lebih serem nggak sih? Ada orang pada bergelantungan. Ya makanya tadi bilang itu serem banget sih. Aduh aja. Itu serem banget sih, beneran serem banget sih itu. Karena mau nyelamatin sendiri resiko karena ini resiko itu sporanya kan matang berarti kan di atas itu. Iya. Nginfeksi lah gitu. Iya. Harus diinternet dari bawah gitu kayaknya. Kocak sih. Ya serem sih itu, serem. Kalau di Last of Us itu lebih ke rabies itu, kayaknya Cordyceps gabungan dengan gen rabies itu, jadi dia agresif menyerang orang lain supaya bisa. Ya ini bayangan kita jadi terlalu melenceng ini ya, kita sudahin saja podcast kali ini. Jika ada yang ingin berdiskusi silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di Jasad Klinik Podcast episode berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye-bye.